Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Rajani Maha, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan, Angkatan 14, Kelompok 3. Formasi saya adalah penghulu ahli pertama dan unit kerja saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Smart ASN, 4 pilar literasi digital. Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern, pemerintah mengembangkan konsep Smart ASN sebagai arah pembinaan aparatur sipil negara di Indonesia. Smart ASN bukan sekedar slogan, melainkan sebuah paradigma yang menuntut ASN untuk lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap perubahan zaman. SMART merupakan akronim yang mencerminkan karakteristik ASN pada masa depan, yaitu servant atau pengelola. ASN harus cakap dalam mengelola program, sumber daya, serta proses birokrasi dengan prinsip efektif, efisien, dan transparan. Accountable atau akuntabel. ASN wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya negara dengan prinsip integritas dan profesionalisme. Reliable atau dapat diandalkan. ASN dituntut untuk konsisten, berkomitmen, serta mampu memberikan pelayanan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu teknologis atau melek teknologi. Di era digital, ASN harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta memanfaatkannya untuk inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Dengan kelima nilai tersebut, diharapkan ASN di Indonesia mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, sekaligus pilar utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar bisa mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga memahami cara mencari, mengevaluasi, mengolah, serta memanfaatkan informasi di dunia maya untuk tujuan positif. 4 pilar literasi digital di Indonesia, sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo dan Cyber Kreasi. Yang pertama yaitu digital skills, atau keterampilan digital, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan internet secara tepat. Contohnya, cara menggunakan media sosial, aplikasi kerja, hingga platform pembelajaran online dengan efektif. Yang kedua yaitu digital culture atau budaya digital. Kesadaran berperilaku sesuai nilai dan etika dalam bermedia digital. Artinya, mampu menjaga sopan santun, toleransi, dan menghargai perbedaan di dunia maya sebagaimana di kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu digital ethics atau etika digital. Pemahaman tentang tanggung jawab moral saat menggunakan teknologi digital. Contohnya, tidak menyebar hoax, tidak melakukan perundungan cyber atau cyberbullying, dan selalu menyebarkan konten positif. Yang keempat, digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan melindungi diri di dunia maya, termasuk menjaga privasi, data pribadi, menghindari penipuan online, serta memahami cara aman berinteraksi di ruang digital. Keempat pilar ini menjadi dasar agar masyarakat tidak hanya melek digital, tetapi juga cerdas, aman, beretika, dan berbudaya di dunia maya. Bagaimana implementasi 4 pilar digital bagi penghulu? Sebagai aparatur negara yang memiliki peran strategis dalam pelayanan pernikahan dan pencatatan nikah, seorang penghulu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital. Implementasi 4 pilar digital menjadi landasan penting agar tugas dan fungsi penghulu dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Digital skills. Penghulu perlu memiliki keterampilan menggunakan aplikasi pencatatan nikah, sistem informasi manajemen kantor urusan agama, dan platform komunikasi digital. Kemampuan ini memastikan setiap layanan dapat dilakukan cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Contohnya, penghulu mampu memvalidasi dokumen calon pengantin melalui aplikasi daring dan mengelola data dengan aman. Yang kedua yaitu digital culture. Budaya kerja digital menuntut penghulu untuk mengutamakan kolaborasi, transparansi, dan inovasi.
Dengan budaya ini, penghulu tidak hanya mengikuti prosedur digital, tetapi juga menginternalisasi nilai profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap layanan berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu digital ethics. Sebagai pejabat publik, penghulu wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pasangan calon pengantin, menghindari penyalahgunaan teknologi, dan selalu bertindak sesuai norma hukum serta etika pelayanan. Etika digital memastikan setiap layanan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan berintegritas. Yang keempat, digital safety. Penghulu perlu memahami risiko cyber, seperti kebocoran data atau penipuan daring, serta menerapkan langkah pengamanan yang tepat. Misalnya, dengan menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan akses sistem kepada pihak tidak berwenang, dan selalu memperbaharui perangkat lunak agar terhindar dari serangan cyber. Dengan penerapan keempat pilar ini, penghulu tidak hanya menjadi pelayan publik yang modern, tetapi juga menjadi teladan yang mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Implementasi digital yang tepat akan meningkatkan kualitas layanan kantor urusan agama, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.